Oke, siap. Abang, selamat malam Bang Dede. Iya, malam. Bang Dede, Yes. Apa saksi yang bahkan melerai ya tadi pertengkaran keributan antara TM dan SM. SM, betul. Seperti apa tuh Bang? Iya, jadi gini ya, dua-dua ini kan sahabat, teman ya, gitu. Kebetulan mereka dua orang ini, si TM dan si ya, Tessa sama Satria ini kan sahabat saya, teman saya. Kedua-duanya ngundang saya ke sini, gitu kan. Jadi kok saya kaget ya, tiba-tiba kok mereka bertengkar gitu kan. Nah memang sih di awal saya datang itu tiba-tiba si Satria nanya datang sama siapa, sendiri gitu kan. Kebetulan Pista Putri belum datang, gua calling Pista Putri juga gitu kan, tapi belum nyampe di sini gitu. Terus udah gitu gue juga diundang sama Kak Tessa nih, Tessa Mariska. Aduh, gue lagi nggak deket sama dia. Loh kenapa? Gue gituin kan, gue tanya kan sama dia gitu. Terus dia nggak jawab. Udahlah, udah. Gue nggak mau kasih tahu kan gitu ya. Terus ya udah, akhirnya kasih tiket sama Kak Tessa nih, ketemu Cipekat Cipiki. Udah gitu duduk lah, lagi ngobrol. Si Kak Tessa lagi di depan tuh, pokoknya di depan lagi diwawancara. Tiba-tiba Satria lari, teriak-teriak gitu. Nah karena dua-dua ini teman kan ya, akhirnya kita inilah, ada apaan, kenapa gitu kan. Udah diam lu deh, diam katanya gitu. Nah dua kali dilarang, sudah saya lerai ya gitu. Gimana ya, menurut saya sih ngapain sih ribut-ribut ya gitu. Hal sepele deh gitu di tempat keramaian lagi kan, itu aja sih sebenarnya. Ini yang abang lihat itu yang salah siapa? Nah, kalau dibilang siapa yang salah, siapa yang benar, nah, karena kan memang nggak ada yang bisa dibilang siapa yang salah yang benar gitu kan, karena memang mungkin si Satria juga ada konflik kali dengan dengan Kak Tessa Mariska kan gitu, dengan Kak Tessa Mariska mungkin ya gimana ya, kalau lagi gondo kan, kalau ngeliat orangnya kesel ya, mungkin itu kali, akhirnya diuber lah si Kak Tessa ini sama si Satria gitu. Kak, kamu sendiri tahu nggak sih kenapa mereka, maksudnya kan tadi kamu bilang mungkin ada konflik, konflik apa sih di antara mereka berdua, mungkin kamu sebagai sahabat gitu? Nah gini sih, di awal kan tadi saya sudah bilang ya, saya sudah omong ya, saya sudah katakan dia tidak bicara kalau ada konflik apa, cuman dia bilang gue lagi nggak deket nih sama Tessa Mariska gitu. Saya tanya kenapa, ada apa, terus dia jawab udah dah tenang aja lu dek, katanya deh gitu. Udah ntar gua kasih tahu gitu. Terus dia langsung pergi ya udah, kita mencar. Nah terus akhirnya Kak Tessa datang ya, saya cipiki kan sama Kak Tessa. Terus Kak Tessa ngasih karcis masuk untuk film ini gitu. Tapi Tessa Mariska dan Satria Mulia datang ke sini sebenarnya dengan satu tujuan yang sama, yakni mendukung atau hadir untuk Nikita Mirzani, tapi mereka berdua malah clash gitu. Prihatin atau menyayangkan gak sih? Iyalah pastinya dong, menyayangkan kan gitu, di acara yang terbaik ya kan, di acara yang terbaik dan gitu. Menurut saya sangat sayang ya gitu, apalagi ini hal yang penting ya gitu, gala primer kan itu, gala primer, dan menurut saya untuk mendukung Nikmir ya, biar semua
rame ya, memeriahkan ya. Menurut saya sih seperti itu sih. Kenapa di sini gitu? Kenapa nggak di tempat lain? Apa nanti kan bisa diselesaikan? Gitu. Kak, ini kan dua-duanya adalah sahabatmu. Terus Kak Tessa dituduh untuk seperti apa namanya pansos sama kasus Nikita nih Kak. Kamu sebagai ini dua-duanya sahabat kamu nih gitu kan. Gimana sih Kak? Mungkin bener gak sih Tessa Mariska pansos? Gini ya, sekali lagi saya tidak membela kubu A, saya tidak membela kubu B ya, seperti itu kan gitu. Sebenarnya kalau dibilang kalau dibilang pansos, ya sebenarnya kan Kak Tessa juga punya, awalnya kan ada konflik juga kan dengan si Nikmir kan gitu dulunya, dan akhirnya mereka ini akhirnya berteman dan kembali akur lagi kan seperti itu. Nah mungkin Kak Tessa ini mendukung kegigihan, keberanian, kehidupan Nikmir ya, seperti itu gitu. Nah mungkin si Satria ini ngerasa itu pansos ya, itu dompleng lah atau lain sebagainya. Kalau dibilang pansos, Kak Tessa sendiri juga seniman yang cukup lama ya gitu, dari penyanyi dangdut yang saya tahu, saya tahu Kak Tessa ini penyanyi dangdut saya dari kecil ya, dari SMP gitu. Jadi menurut saya apa yang mesti dipansosin kan seperti itu ya gitu. menyayangkan nggak sih Kak? Kenapa harus di sini dan ya sangat menyayangkan kan gitu kalau berantem mereka kalau sangat disayangkan kalau untuk kenapa berantemnya di sini gitu, kenapa nggak di tempat lain ya, seperti itu. Nah kan kalau untuk TM sendiri kan maksudnya kalau Satria menurut abang pansos nggak? Gini ya, kalau dibilang Satria pansos atau enggak, kita kan tahu ya tabiat Satria seperti apa gitu kan, yang kita tahu bagaimana Satria sendiri ya gitu. Jadi kalau dibilang pansos ya netizen aja ya yang bisa menjelaskan ya. Yang bisa dilihat sendiri apa maksudnya yang bisa dilihat? Ya sebenarnya sih punya kepentingan masing-masing sih kalau saya lihat ya. Di dua orang di dua orang ini punya kepentingan masing-masing gitu. Dan saya sebagai sahabat, saya tidak membela si A dan saya tidak membela si B, saya hanya menjadi penengah aja gitu. Seperti itu sih. Ini terakhir dukungannya untuk satu dukungannya untuk Nikita, dua mungkin support ke arah lebih baik untuk kedua belah pihak yang lagi berseteru tadi. Oke, saya mensupport ya untuk film ini, semoga sukses ya, semoga booming ya, dan benar-benar meledak ya gitu filmnya. Dan untuk dua sahabat saya, udah deh, ngapain sih ribut-ribut gitu, apa sih yang diributin ya gitu, dan cepat ketemu titik terangnya ya gitu, dan bersahabat kan lebih enak ya. Dan karena padahal dengan tujuan yang sama di sini untuk Nikita Mirzani, bisa bersatu untuk support Nikita Mirzani sebenarnya ya. Iya dong, bersatu. Harusnya bersatu untuk mensupport Nikita Mirzani gitu. Jadi nggak usah ada keributan, buat apa ya? Itu sih. Oke. Nih kan abang kan ahli tarot juga. Iya. Bang Dede melihat Nikita Mirzani bebas atau enggak dalam waktu cepat? Waduh, Nikita menjadi bebas atau tidak dalam waktu cepat. Saya lihat dulu. Saya kebetulan saya tidak bawa tarot ya. Jadi saya lihat dari telapak saya dulu. Cepat atau tidak? Kalau saya lihat di sini lagi proses ya. Dan kalau saya perhatikan di sini banyak bukan banyak bantuan, tetapi benar-benar sedang diproses mencari data-data yang valid ya. Dan kalau saya lihat di sini dalam waktu, mudah-mudahan prediksi saya
tepat ya, dalam waktu 3 bulan dari sekarang bisa keluar. Berarti melewati tahap pengadilan tersebut ya? Iya. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ini proses bisa keluar ya untuk Nikmir. Abang membaca aura Nikita saat ini. Saat ini. Sekarang kan dia udah dipindahin ke Rutan, dari Polda ke Rutan. Perbandingan compare dari Polda, aura di Polda sama Rutan lebih bagus mana bang? Ya kalau saya lihat di sini lebih bagus di Rutan ya untuk auranya. Gitu. Dia lebih mungkin gimana sih sekarang Lebih legowo, lebih menerima semua yang terjadi ya gitu. Dan ini semua lagi diproses semua sama pengacara. Itu sih yang saya perhatikan ya. Gitu. Oke. Siap. Terakhir dukungan. Dukungan saya buat Nikmir. Nah. Ya, dukungan saya buat Nikmir. Saya Dede Tarot. Saya mendukung, saya mensupport ya yang terbaik buat Nikmir. Saya mendoakan juga semoga Nikmir cepat selesai masalah-masalahnya ya, dan filmnya juga booming, meledak juga ya, dan saya selalu mendoakan yang terbaik semuanya untuk Nikmir. Thank you, Oke. Bang.